Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini. Tapi sebelum itu nih ya, apakah kalian udah merayakan Hari Raya Idul Fitri bareng keluarganya atau udah pada mendapatkan THR yang udah nipluk? Nah, lanjut yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertarungan antara Babang Mas melawan seseorang. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin pertandingan duelo menggunakan sapu terbang udah dimulai. Tapi kayaknya tim asrama Adler kewalahan, bahkan sampai kebobolan. Karena masalahnya ada pada Mas yang jadi beban. Ngelihatnya auto membuat para menonton jadi membulinya. Ngelihat Mas yang kayak kurang semangat, Tom pun memberikannya motivasi supaya jadi seperti bambu yang bisa bertahan hidup di segala macam cuaca, kuat dan juga lentur. Menyadari dirinya yang belum menjelaskan tentang peraturan duelo pada Mas, Tom pun bilang kalau peraturannya cuma rebut bolanya di udara dan memasukkannya ke suatu gawang untuk mencetak 1 poin. Dilarang menggunakan sihir karena itu olahraga yang mengandalkan skill sapu. Dan ketika Tom akan segera kembali ke dalam pertandingan, secara tiba-tiba seseorang dari tim Lang malah menyenggolnya. Bahkan hingga membuat tulang Tom patah. Tom yang sangat mengutamakan rasa sportivitas, tapi ya musuhnya itu nampak bodoh amat, yang penting dia menang. Tom yang menyadari waktu yang hampir habis dan keunggulan mereka yang juga sangat besar, dirinya pun mengucapkan kata-kata motivasi supaya Mas jadi bangkit. Setelah asrama Lang mendapat poin lagi, bahkan sampai 60 poin, sedangkan asrama Adler cuma 1 poin doang. Orang yang menyenggol Tom tadi nampak sangat percaya diri karena ya lawan mereka tuh udah berkurang 2 orang. Ngelihatnya membuat Mas jadi bangkit dan mengambil sapunya kembali. Ia pun akan segera terbang dan tentunya dengan cara dia sendiri. Secara nggak diduga, kiranya menggunakan sihir, tapi Babang Mas malah menggunakan kaki. Emang kocak sih nih MC. Mas pun meminta bola pada teman setimnya. Meski agak kebingungan, tapi ya dia pun mengumpan bolanya. Netizen yang ngelihatnya pun jadi agak kurang percaya dengan Mas yang terbangnya udah nggak normal. Tapi ketika si Songong akan segera merebut bola yang dipegang oleh Mas, inilah yang terjadi. Meski pada histeris, tapi netizen yang satu ini merasa mustahil bagi tim Adler untuk mengejar ketinggalan angka yang sangat jauh di waktu yang udah tinggal sedikit. Tapi setelah itu, karena Babang Mas yang terlalu overpower, sampai-sampai membuat bolanya tuh jadi kayak bumerang, balik sendiri ke orangnya. Dengan hal tersebutlah tentunya kita semua pasti udah tahu apa yang akan dilakukan oleh Babang Mas. Saking banyaknya poin yang didapatkan oleh Mas, dirinya mengejar ketertinggalan skor dengan sangat cepat, sampai membuat mesin penghitung skor hampir meledak. Para netizen ya tentu saja pada tercengang melihat hal tersebut. Dan pada akhirnya pemenang pertandingan duelo pertama musim ini adalah asrama Adler. Singkat waktu, karena Mas dan tim Adler telah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, oleh hal itu Mas diberikan sekeping poin perak. Vin pun jadi insecure pada Mas yang langsung dapat koin perak setelah sekolah di sana. Tom yang memanggil Mas dan nampak dia lagi marah atau malu karena dirinya yang disorak oleh para netizen cewek. Namun ternyata
Singkat cerita, di malam harinya nampak seseorang yang tengah mendengarkan suatu berita dari koran yang ia baca tentang Mas yang menjadi pemain pemecah skor terbanyak. Setelah memperhatikannya cukup lama, orang itu pun sadar kalau dirinya pernah ngelihat Mas di ujian masuk. Tentu saja dirinya sangat iri pada Mas yang baru masuk tapi udah memecahkan rekor dunia. Si iri itu pun menjadikan Mas sebagai targetnya. Di keesokan harinya, Mas nampak diajak berlatih sama Tom, sedangkan Irvin mengajaknya belajar. Pusing dengan kelakuan teman-temannya itu, tiba-tiba kita dikenalkan lagi dengan karakter baru yang bernama Lance Crown. Kita panggil aja Lance, orang yang membaca berita Mas tadi. Terus Tom nampak terkejut setelah ngelihat Lance yang punya dua tanda. Dari pikiran Irvin kita pun tahu kalau Lance merupakan peraih peringkat pertama dalam ujian masuk. Lance yang agak boring dan mengajak Mas untuk melakukan hal yang seru. Dia pun mengeluarkan suatu botol yang merupakan alat sihir khusus. Dan ternyata nampaknya nih orang benar-benar mengincar Mas. Setelah menjebak semua teman Mas, Lance pun menyuruhnya untuk datang ke hutan sebelah pondok gunung hantu jika Mas ingin teman-temannya selamat. Sesampainya di tempat pertemuan, rupanya tujuan Lance adalah taruhan dengan 2 poin perak yang dia miliki. Ngelihatnya membuat Tom terkejut karena dia pikir cuma beberapa senior yang memilikinya. Ditambah lagi garis ganda milik Lance yang menandakan kapasitas energi sihirnya yang gak ada obat. Kita pun dijelasin kalau tanda sihir di dunia tersebut ada 2 macam, tanda garis sihir tunggal dan ganda. Mayoritas orang-orang kebanyakan pengguna sihir garis tunggal, tapi bagi yang bergaris ganda, mereka ada di dunia dengan perbandingan 1:100.000. Kembali ke dua sajoli, yang dimana aturan pertarungan mereka berdua yaitu bagi yang tidak bisa bertarung atau surrender akan dinyatakan kalah. Lance tentunya percaya kalau dirinya tuh udah pasti menang. Babang Mas yang udah capek mendengar bacotan Lance, dia pun udah gak sabar untuk bertarung. Lance yang mulai mengangkat tongkat katalisatornya, dan inilah yang terjadi. Shin malah pindah ke kakek barbar dan juga Brad, ayah angkat Mas yang khawatir padanya. Namun secara tiba-tiba efek ledakan sihir Lance sampai membuat hutan jadi gundul seketika. Karena itu dia lakukan supaya memudahkan pertarungan. Mas yang udah gak sabaran malah langsung maju. Tapi babang Mas malah nyipluk ke tanah. Lance yang iri karena Mas udah dapat poin perak. Meski sikapnya nggak jelas, dia pun berniat untuk menyingkirkan Mas karena dirinya tidak ingin ada seseorang yang selevel dengannya. Mas yang nipluk di tanah nampak berusaha keras untuk berdiri dan bangkit lagi. Tapi dengan pedenya, Lance berkata kalau kekuatan manusia tidak bisa menahan kekuatan gravitasi tersebut. Tapi bukan babang Mas namanya kalau nggak bisa mengatasi semua masalah. Dan tiba-tiba babang Mas yang membuat Lance jadi tersungkur. Dia pun mengcounternya dengan kata-kata yang diucapkan Lance padanya. Dan Mas pun kembali maju untuk ngesepah Lance. Meski pukulan Mas tidak ada yang kena dan malah mengenai kalung Lance hingga terputus, tapi ya Lance menyadari kalau gerakan Mas lebih cepat dari sebelumnya. Setelah Mas mengambil dan membuka gantungan kalung tersebut, ternyata Mas yang bilang kalau Lance itu adalah lolicon, tapi rupanya dia adalah siskon. Lance yang meminta kalung tersebut, tentu aja Mas mengembalikannya. Terus Lance menanyakan pada Mas mengenai apa yang paling berharga di dunia itu. Mendengar jawaban Mas yang gak masuk akal, malah membuat Lance jadi naik darah.
Mas yang menanyakan balik pada Lens, rupanya yang paling penting bagi dia tuh adalah adiknya. Tapi ya nilai prioritas semua orang berbeda-beda. Lens yang berencana untuk menjatuhkan botol yang berisi teman-teman Mas dari atas tebing, ditambah lagi dengan kekuatan gravitasinya. Hal itu ia lakukan demi adiknya. Ya gua sih nggak tahu alasan pastinya. Lens pun mengingat momen dirinya yang terluka dan disembuhkan oleh adiknya yang bernama Anna. Tapi betapa gelisahnya Lens ketika mengetahui adiknya yang terkena penyakit yang bisa menghilangkan tanda dan energi sihir. Dan waktunya cuma sisa 5 tahun lagi. Oleh hal itu Anna akan diserahkan pada pemerintah jika udah waktunya tiba. Karena orang tuanya ya udah nggak punya pilihan lain. Tapi hal itu tentu aja malah membuat Lens membenci kedua orang tuanya dan juga biro sihir yang udah membuat sistem busuk seperti itu. Shin pun kembali lagi ke dua Sajoli, yang dimana Lens akan menjatuhkan botol itu. Dan ketika botol itu dijatuhkan dan ditambah lagi dengan sihir gravitasi, Lens pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Mas. Namun betapa terkejutnya Lens ketika ngelihat Babang Mas yang udah ganti baju dan bersiap dengan menggunakan sihir hamstring yang gak pernah Lens dengar. Dan inilah yang terjadi. Big Bang Dash. Lens auto nggak percaya ngelihat Babang Mas yang terjun mengambil botol dan kembali dengan sangat cepat. Dia pun menyangka kalau Mas menggunakan sihir kekuatan fisik. Namun Babang Mas malah meminta untuk menghentikan pertarungan itu karena dirinya merasa kalau Lens bukan orang jahat. Karena rupanya juga botol yang Lens lempar itu botol palsu. Karena yang asli, Lens yang merasa kebingungan dengan Mas yang gak mau begaduh meski akan mendapatkan poin perak, dia pun menanyakan alasannya. Tapi ya karena Mas yang kikuk untuk membuat segala keputusan secara rasional, mendengarnya membuat Lens jadi teringat dengan kata-kata adiknya. Meski nampak bodoh amat, tapi ya Lens pun akan pulang dan menghentikan pertarungan tersebut. Dan rupanya dia juga memberikan 1 poin perak yang ia miliki pada Mas. Oleh hal itu Mas menyadari kalau Lens merupakan orang yang benar-benar baik. Tapi dirinya juga berpikir kalau seharusnya dia tuh membuka botol tersebut setelah nyampe di asrama. Dan ya, situlah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode keempat. Wede, kayaknya nih anime terlalu epic karena MC-nya yang terlalu overpower. Masa iya, saking overpowernya, seorang pengguna sihir garis ganda yang katanya nggak ada lawan malah surrender ketika melawan Babang Mas. Nah, tentunya jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.